Kalau kuantitas ya, kalau jumlah banyak. Heeh. Banyak itu kita bisa buktikan Heeh. ketika ada turnamen yang mempertandingkan khusus wanita atau perempuan ya. Biasanya diikuti bisa sampai 16 klub kalau untuk yang SMA ya. Tapi kalau tim menurut pengalaman kita itu ada sekitar 6 sampai 8 klub yang membina pemain-pemain wanita. Artinya sudah cukup banyak lah dibandingkan daerah-daerah lain mungkin ya. Kita ini cukup antusias teman-teman dari wanita ini yang ikut di dalam kompetisi futsal. Misalnya kalau khususnya ini yang SMA. SMA itu sampai 16 tim. 16 itu kalau satu tim ada katakanlah 14 itu sudah 100 berapa? Sudah lebih dari 150 orang yang bisa kita bina untuk tim futsal di Lampung yang baik. Artinya dari soal jumlah memang tidak sebanyak pria, tetapi jumlah yang ada sekarang itu menurut saya sangat menggembirakan karena keikutsertaan, partisipasinya anak-anak wanita Lampung ini untuk ikut main futsal itu besar. Iya, tapi kalau yang mewadahi mereka itu sebenarnya banyak nggak Om? Harusnya sementara ini klub-klub yang ada. Tetapi kenyataannya baru SMA yang punya SMA yang punya tim wanita. Terus kemudian pelatihnya juga mungkin tidak setelaten dari anak-anak pria ya. Nah, jadi maksudnya kalau secara kompetisi klub itu yang harusnya mereka yang membina, tetapi mungkin juga tidak telaten karena kurangnya kompetisi yang ada. Nah, kemudian sekarang yang masih banyak dan mungkin ini bibitnya semakin banyak itu dari SMA. Catatannya adalah ada 2 universitas yang di Lampung ini sangat intens mengadakan kompetisi atau turnamen lah katakanlah. Itu ada Dharma Jaya dan ada Teknokrat. 2 universitas ini kalau mereka ngadain turnamen minimal peserta putrinya itu ada 16 atau kalau memang mereka batasi 8, antara 8 sampai 16. Tetapi kalau pria dia bisa 32 sampai 64 klub ya. Artinya masih ada sekitar 30% atau 40% pemain-pemain klub-klub maksud saya sekolah-sekolah yang juga ikut membina pemain wanita. Nah, itu sementara yang dari kita pantau sekarang itu seperti itu. Iya, kalau yang lain itu masih belum ada ya Om ya? Belum, agak-agak sulit. Makanya karena wanita ini juga karakternya beda, cara pembinaannya beda, ngatasi pemain-pemainnya beda. Ada yang manja, ada yang menel, ada yang ini pelatih mesti siap untuk ini gitu. Kalau pelatih yang tidak biasa meladeni karakter wanita mungkin nggak sabar dia melatih wanita ini. Akhirnya dibiarin main-main sendiri, jadi polanya juga tidak terlatih. Nah, saya catat ada beberapa tim yang agak konsentrasi dengan tim-tim wanita, misalnya kayak FK Unia Fakultas Guruan ya di Unila. Kemudian futsal Unila lah istilahnya bunyinya mereka itu. Kemudian playover Crimson. Kemudian ada beberapa dulu Lampung Angel ya. Kemudian ada beberapa tim yang memang cukup intens membina. Tetapi kan sekarang usianya sudah mulai tua mereka nih. Nah, harus diambil dari regenerasi anak-anak SMA. Iya. Nah, itulah yang harusnya kemudian para pelatih juga mau mengincar anak-anak SMA ini. Oh gitu. Jadi kalau yang ikut-ikut turnamen sekarang itu kebanyakan yang cowok ya, cewek udah nggak ada lagi ya? Cowok itu yang jelas kalau cowok pasti. Karena sekarang gini juga, kalau yang selain 2 universitas tadi yang memberikan istilahnya peluang lah untuk futsal cewek itu memang agak kurang. Kalau misalnya ada bank menyelenggarakan turnamen futsal, tapi dia pasti tidak akan mau turnamen futsal wanita gitu karena pertama pasti tidak menarik seperti itu. Nah, ini juga hal-hal yang ada kaitannya. Makanya kalau universitas ngadain turnamen untuk putri itu kan karena juga promosi universitasnya gitu kan.
Hmm. Nah ini mungkin